Udah. Artinya apabila engkau ketahui, artinya apabila engkau ketahui seperti matahari, maka naik saksilah engkau. Artinya apabila engkau ketahui seperti matahari, maka naik saksilah engkau. Jadi ibu-ibu kalau mau jadi saksi diundang ke pengadilan. Ibu jadi saksi pembunuhan. Nanti ibu bersaksi menjadi saksi di pengadilan. Siapa pembunuh dalam kasus pembunuhan? Ibu baru boleh naik saksi kalau ibu merasa yakin seperti ibu melihat matahari di siang hari. Kalau ibu ragu-ragu, tapi ibu juga bersaksi, saya bersaksi dia pembunuhnya, tapi ibu ragu-ragu, kadang kunci. Hanjitnya. Dilarang bersaksi kalau kita ragu-ragu. Bagaimana mengetahui bahwa kita yakin dalam bersaksi itu? Sama seperti engkau melihat matahari, kata Nabi. Sama seperti engkau melihat matahari. Yakin, gak ragu sama sekali. Maka saksilah, naik saksilah kalian. Kalau kalian sudah yakin, naik saksilah kalian. Begitu juga di dalam bersyahadat. Ketika kita beragama Islam atau orang kafir dapat hidayah, masuk dia di dalam agama Islam, mengucap dia 2 kalimat syahadat. Kata Nabi, kalau ragu jangan, gak apa-apa. Kalau orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, kalau mereka mau masuk dalam agama Islam, Islam tidak memaksa mereka. Karena Islam mengutamakan keyakinan. Kalau kamu yakin Allah adalah Tuhan satu-satunya, yang lain Tuhan yang batil, tidak benar Tuhan yang lain, yakin, maka bersaksilah dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi dalam Islam itu tidak ada kita paksa orang untuk memeluk agama Islam. Karena boleh kita bersyahadat, kata Nabi, kalau kita sudah yakin. Bagaimana yakinnya? Seperti kita yakin melihat matahari. Dah lihat matahari hari ini? Enggak ada. Ada lihat matahari hari ini? Ana ada. Hancur bersaksi karena ana ada mata orang. Ana lumah mata orang. Jadi kalau kita mengakui, melihat betul-betul, baru kita bersaksi. Itu intinya. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara fardu syahadat? Berapa perkara fardu syahadat itu? Jawab, fardu ini kan wajib. Kalau tidak ada, tidak sah. Jawab, fardu syahadat itu 2 perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Ucap dengan lidah. Kecuali bisu ya. Kalau bisu tidak bisa dia bicara pun, keluar suara pun tidak bisa. Ada bisu tapi keluar suara, ibu-ibu, ada. Maka dia ucap sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau memang nggak ada keluar suara, bagaimana? Tidak syarat. Ini syarat bagi mereka yang sehat, tidak bisu. Fardu syahadat 2 perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Ucap dengan mulut, dengan lidah. Kedua, mentasdikkan dengan hati akan maknanya, membenarkan dengan hati. Hati membenarkan, jangan lain di mulut, lain di hati. Di lidah mengucapkan, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Cik Tuhan selain Allah. Ana sah. Di fardu yang kedua, mentasdikkan dengan hati akan maknanya. Hati membenarkan apa yang diucapkan oleh lidah. Soal, berarti 2 ya, fardu syahadat. Ikrar dengan lisan, diakui dengan lidah, diucapkan dengan lidah.
dan dibenarkan oleh hati. Itu baru sah syahadat. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara kesempurnaan syahadat itu? Berapa perkara sempurna syahadat? Untuk sempurna syahadat berapa perkara? Jawab. Kesempurnaan syahadat itu 4 perkara. Pertama, ilmu dengan dalil. Artinya tahu dengan yakin. Tahu dan yakin. Tahu tapi tidak yakin. Orang Cina bilang pilih tahu, orang Islam Tuhannya satu, Allah. Tapi mereka tidak ya. Yang jualan emas di Belampidi, kita tanya sama orang Cina, "Hai, waktu ibu beli emas di situ tanya sama mereka, kamu tahu Tuhan orang Islam?" Coba tanya sama mereka. Tahu siapa? Jawab. Pasti jawab Allah Ta'ala. Tapi mereka tahu saja, tapi tidak yakin. Tidak yakin, karena tidak ada petunjuk untuk mereka. Kedua, ikrar dengan lidah. Harus diucapkan dengan lidah. Ketiga, tasdikkan dengan hati, benarkan dengan hati. Keempat, yakin oleh hati kita. Benarkan saja tidak cukup, yakin harus, tidak boleh ragu. Udah ucapkan. Ada 4 ya. Pertama apa? Ilmu dengan dalil. Tahu dengan dalil. Karena dalil ini yang membuat kita yakin. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan laut dengan ombak-ombaknya tuh nggak berhenti-berhenti? Allah. Siapa yang menciptakan lahar? Allah. Tuhan lain nggak sanggup. Yang lain bukan Tuhan berarti. Dalil petunjuk-petunjuk menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang satu-satunya, yang menciptakan dan tidak diciptakan. Tidak berawal, tidak berakhir. Tidak serupa dengan seluruh yang ada di alam ini. Tuhan yang lain serupa. Tuhan ini tidak serupa. Kalau Tuhan serupa dengan yang Dia ciptakan berarti bukan Tuhan. Dan Tuhan kita harus Tuhan yang tidak punya kelemahan. Tidak mati-mati Dia. Kalau Tuhan ada mati, maka bukan Tuhan namanya. Maka kalau begitu ada dalil, ada petunjuk yang kuat bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang sebenar. Yakin dia dengan dalil tadi. Ilmu dengan yakin. Yang kedua, dia ucap dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau hukum masuk Islam, apa boleh kita baca syahadat dengan terjemah, Ibu? Boleh enggak? Ibu, saya mau masuk Islam. Ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak ada bisa saya kalau bahas artinya bisa. Dan dia enggak mau ucap dengan bahasa Arab. Alasannya tidak pandai. Bagaimana menurut Ibu? Sah tidak? Dia artikan, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Sah tidak? Kan maknanya sama dengan asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya sama dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa tidak sah? Ya. Yang dikatakan di dalam Islam ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, terjemahnya tidak masuk di sini. Maka orang yang baru masuk Islam, meskipun dia tidak pintar mengucapkan, dia harus membacanya meskipun dengan bengkok-bengkok, semampunya. Maka setiap orang yang masuk Islam itu selalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang baca asyhadu an la ilaha illallah. Ada, boleh itu, udah boleh. Karena dia memang bukan orang Arab dan dia memang udah tua baru masuk Islam. Kemudian kita ajarkan maknanya. Ini maknanya bahwa ibu mengaku tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah.
dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusannya Allah Ta'ala. Tidak ada Rasul sesudahnya. Ya, saya beriman. Udah sah. Nah, jadi kalau nanti ada datang orang-orang non-muslim masuk Islam, dia nggak berani pergi sama ustaz, nggak berani pergi sama abu, nggak berani pergi sama ulama. Dia pergi sama ibu. Saya masuk Islam sama ibu, boleh? Boleh nggak ibu masukkan dia Islam? Boleh tidak? Boleh, tapi ada saksi. Boleh tidak ibu? Nah, boleh. Tapi ada saksi. Setiap orang mukmin boleh dia untuk membantu sesama orang yang ingin masuk Islam untuk disyahadatkan. Berarti ibu tahu kan baca syahadat kan? Tahu, ya udah ajarin saja tuh kalimat syahadat tuh. Adapun ambil air wudhu, kemudian baca istighfar, kemudian baca sholawat, kemudian apa namanya? Pakai acara segala macam, itu bukan syarat masuk Islam. Syarat masuk Islam 2 kalimat syahadat. Ucap tuh udah selesai urusan. Kemudian bawa saksi supaya ada orang yang menjadi saksi. Nanti kalau dia dituduh nanti dia ini bukan orang Islam, ada yang mengakui. Kami saksi dulu dia udah bersyahadat di depan ibu RW, ibu RT, ibu kepala lorong, ibu kadus misalkan. Nah, boleh. Nah, cuma biasanya masyarakat kita ini masih ada tuanku, masih ada tengku imam. Apalagi ada MPU. Ya dibawanya ke ulama ke sana kan. Cuma kalau dibawa ke masyarakat biasa boleh nggak? Boleh. Jadi masyarakat itu tahu bagaimana untuk membimbing orang masuk Islam. Dah. Dah. Kemudian apa nih? Ketiga tasdik. Kedua ikrar dengan lidah, ketiga tasdikkan dengan hati. Benarkan dengan hati. Kadang-kadang ada yang dibenarkan hati tetapi tidak yakin. Banyak orang Kristen yang yakin, yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Betul, nih bukan orang biasa nih. Berarti dia nabi, tapi kami nggak yakin. Maka dia tidak mau masuk Islam. Banyak tuh. Peneliti-peneliti agama Islam mempelajari ajaran Islam, profesor-profesor, doktor-doktor lulusan Amerika, lulusan Inggris, lulusan Vatikan, mereka mendalami Al-Quran, mendalami sejarah Nabi. Mereka akui Nabi Muhammad itu orang hebat, tapi mereka nggak yakin kalau Nabi itu adalah Nabi. Maka syarat yang keempat gugur, yakin hati. Membenarkan dengan hati tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan keyakinan. Saya yakin Muhammad itu adalah Nabi. Baru diakui dia masuk Islam. Ya. Tasdik membenarkan dengan hati. Soal. Ya. Makcik baca. Soal. Nggak ada kacamata. Ibu yang di samping. Baca. Ya. Jika ditanyai artinya ditanyai.